Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan membahas tentang kebanyakan orang buta mata hati, tapi tidak sadar bahwa dirinya buta. Dalam ilmu mengenal Allah atau ma'rifatullah, kita tidak hanya mempelajari tentang apa-apa yang dituliskan secara tekstual di Al-Quran maupun As-Sunnah, melainkan kita juga bisa mendapatkan hikmah tentang segala ketentuan yang Allah nampakkan di muka bumi ini. Juga terhadap apa yang dilakukan oleh manusia-manusia ciptaannya. Seperti halnya, mungkin Anda juga sering mendengar. Mungkin Anda sering mendengar perkataan, jika ada seorang perempuan yang tidak berhijab, tidak memakai jilbab, diingatkan agar menutupi auratnya. Maka mereka biasanya meniru perkataan orang yang awam juga terkait hal itu. Bisa jadi awam atau juga mengerti tentang syariat bahwa aurat wajib ditutup selain wajah dan telapak tangan, tapi mereka menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Mereka yang awam atau mungkin tahu tentang hukum syariat itu, tapi buta mata hatinya, mengatakan lebih baik hijabi hati dulu daripada menghijabi badan fisik. Seolah-olah kayaknya benar, tapi bagi orang yang sudah berhakikat, orang yang terbuka mata hatinya, tahu dari Allah mana yang hak, mana yang batil, mana yang bercampur antara hak dan yang batil. Pada perkataan hijabi hati dulu, baru hijabi fisik. Dia tidak sadar dengan dia mengatakan hijabi hati dulu, itu maknanya halangi hati dulu. Sebenarnya sebelum dia mengatakan itu, hati dia sudah terhijab, hati sudah terhalang dari melihat kebenaran anjuran Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yaitu mewajibkan perempuan menutupi auratnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Dia terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berat tidak mau melaksanakan perintahnya, tetap membuka auratnya, tidak punya malu. Dia tidak memahami arti hijab. Hijab itu penghalang, pembatas. Jadi hati dia sudah terhijab dari Allah, makanya mengatakan hijabi hati dulu. Sebelum dia mengatakan itu, dia sudah terhijab dari Allah. Dia susah mendapatkan saran kebaikan dari saudaranya. Dia tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki, sehingga perkataannya yang tidak benar itu, pemahaman yang keliru itu, dilontarkan seolah-olah dirinya benar. Hal itu yang seringkali kita dapati pada saudari kita di luar sana. Hijabi hati dulu, lalu hijabi fisik. Padahal yang benar sebenarnya, hati itu
Ya, ketika terbuka, tidak terhijab, pastilah mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah menerima nasihat kebaikan dari saudaranya sesama muslim, mudah mengikuti syariat-syariat Allah atas diwajibkannya menghijabi fisik. Menghijabi fisik atau menutup aurat itu hukumnya berbeda dengan hati yang memang juga harus baik. Jika hatinya baik tapi fisiknya tidak menutupi auratnya, ya, tetap saja ada kesalahan, ada keburukan. Begitu juga ketika hatinya buruk dan fisiknya dihijab atau berjilbab, tetap masih buruk. Walaupun masih ada peluang kebaikan. Kenapa? Ketika fisiknya itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berjilbab, menutupi aurat yang memang diwajibkan untuk ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan, maka perbuatan solehah, perbuatan baik itu bisa menghapus dosa-dosa. Sehingga seringkalinya berbuat taat, yaitu menutupi auratnya, telah mengumpulkan poin-poin kebaikan, yang mana poin-poin kebaikan itu lama-kelamaan menggerus habis dosa-dosa, yang mana dosa itu berupa titik-titik hitam yang menutupi hati. Ketika titik-titik hitam itu semakin lama berkurang dengan adanya amal soleh, dengan ketaatan menutupi auratnya, dengan hijab, dengan jilbab, maka lama-kelamaan hati itu menjadi bersih. Dan akhirnya awalnya dari penutupan aurat dari fisiknya itu juga membersihkan hatinya, dan beriringlah jadinya hati bersih karena perbuatan soleh lahiriahnya yang istiqomah. Berbeda lagi jika hati seorang itu buruk, ya, maka ketika dia tidak mengikuti ketaatan, dia semakin buruk. 2 poin mengalami pelanggaran. Hatinya kotor, ketaatan fisiknya pun salah, tidak diikuti. Akhirnya sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Ya, ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika segumpal baik itu rusak, maka niscaya seluruh anggota badan pun rusak. Segumpal daging itu bernama kolbu. Maknanya, jika hati seseorang itu baik, misalkan seorang muslim yang selalu mensucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang istiqomah, maka dengan perbuatan soleh itu menghapuskan titik-titik hitam, sehingga hati tidak tertutupi dengan titik-titik hitam yang menghijabi hatinya, sehingga mudah menerima nasihat kebaikan, mudah melaksanakan ketaatan, maka seluruh amal lahiriahnya pun akan menjadi baik. Tetapi apabila segumpal daging yang bernama kolbu itu rusak dalam tanda kutip, yaitu tertutupi titik-titik hitam karena dosa, maka niscaya seluruh anggota lahiriahnya juga mengandung dosa. Akhirnya benar yang dia katakan, hijabi hati dulu. Nah, hal itu tidak akan mungkin diterima oleh dia yang mengatakan begitu. Karena apa? Hatinya sudah terhijab, tapi dia tidak sadar telah terhijab. Oleh karena itu berbahaya sekali orang yang buta mata hati, yang tidak sadar bahwa dirinya buta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.